Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sekarang kita menginjak malam ke 13 ya. 14 ya? 14, sampai nggak menghitung ya. Tadi malam baru malam 12, sekarang udah 14 ya. 14 ya, 13 ya. Alhamdulillah ya, malam 14, sudah hampir pertengahan, separuh jalan kita di Ramadan ini insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan malam ini, saya ingin mengingatkan, pertama untuk diri saya pribadi, dan juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa kita sebagai satu himpunan umat yang dihimpun Allah ya, dalam surat Ali Imran 104 itu, wal takum minkum ummah yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu, berjamaah, tidak hanya dalam sholat ya, tapi juga dalam perjuangan. Nah, sebelum masuk ke situ, yang pertama, kalau kita lihat di surat Al-Insyiqaq ayat 19, itu Allah membuat perumpamaan bahwa jalan kita dalam kehidupan ini, terutama jalan menuju derajat ketakwaan itu, adalah jalan yang maju dan naik tingkat demi tingkat. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ketakwaan inilah satu-satunya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat posisi kita, pakaian kita, gaji kita, ya, jabatan kita, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Nah, diumpamakan Allah dalam surat Al-Insyiqaq 19 ini adalah jalan menuju ketakwaan itu adalah tingkat demi tingkat. Dan bulan Ramadan ini dengan segenap ibadahnya, terutama ibadah puasa dan segala macam amal ibadah itu kita dilipat gandakan. Ya, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan, jika kita lakukan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Ini sebagai bulan percepatan, bulan akselerator yang mempercepat kita untuk menapaki derajat ketakwaan tersebut. Nah, kalau kita bayangkan anak tangga demi anak tangga derajat menuju derajat ketakwaan tersebut, maka bisa kita lihat yang pertama adalah paling penting itu tauhid kita. Tauhid kita ya, kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu kita sebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La, kita katakan tidak. Kepada apa? Kepada tauhid, kepada kekuatan selain Allah yang itu kita tahu tidak ada. Maka di Al-Baqarah ayat 256, kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, kita mengingkari tauhid. Fama yakfur bit tauhid wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, ya. Itu diumpamakan Allah seperti kita memegang tali yang sangat kuat. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, urwah dan wuthqa, tali yang sangat kuat. La infisom, ya, di dalam pegangan tersebut tidak ada kerapuhan, tidak akan lepas. Itulah tauhid kita, pondasi awal kita, pegangan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Nah, ini adalah pondasi awal kita, anak tangga pertama kita. Jadi kita sudah mengatakan tidak ada itu kekuatan selain Allah, maka kita juga mengatakan tidak takut kepada apapun itu selain Allah. Ini sebuah pernyataan kita sebagai makhluk yang merdeka. Ini sebuah pernyataan revolusi ruhaniyah. Ya, gitu. Nah, ternyata di surat Ibrahim 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terhadap kalimat thayyibah ini. Terhadap tauhid kita ini tidak hanya berhenti pada dataran akidah.
Tidak hanya berhenti pada ranah akidah saja, tapi ada dimensi lain yang harus kita tempuh. Apa itu dimensi perwujudan dari tauhid kita? Bentuknya apa? Dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi ada wujudnya. Maka Allah memberikan perumpamaan supaya kita bisa mengingat, supaya kita bisa menafsirkan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama'. Allah membuat perumpamaan terhadap kalimat tauhid kita tadi adalah seperti pohon yang thayyibah, yang baik, yang indah, yang punya akarnya itu menghujam ke dalam tanah kuat, kemudian cabangnya itu menjulang tinggi ke atas langit. Itu perumpamaan tauhid kita, sesuatu yang bertumbuh, bukan sesuatu yang mandek selesai saja. Ya. Kemudian di ayat 25, tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buah sepanjang masa atas izin Allah. Ternyata tauhid kita itu diharapkan Allah Subhanahu wa taala ada wujudnya, ada bentuknya, ada manfaatnya. Untuk siapa? Untuk sesama umat, untuk umat yang lain. Maka selain dimensi akidah ini, ada dimensi muamalah ma'anas, ada dimensi sosialnya. Ya. Jadi kalau Pak Amin Rais itu menyebutnya sebagai tauhid sosial. Bahasa sehari-harinya adalah bentuk amal solehnya. Nah, amal soleh ini dapat kita bagi. Yang pertama, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, wal takum minkum ummah yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amal soleh pertama kita dapat kita lihat dari sudut pandang atau perspektif amar ma'ruf nahi mungkar. Ini seruan Allah di Ali Imran 104. Amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Apa Bapak Ibu? Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Ini mulai dari kehidupan kita secara pribadi, secara individual. Kehidupan kita dalam konteks berkeluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, kakak, adik, dan dalam dimensi kehidupan kita bermasyarakat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Itu relevan pada dimensi kehidupan kita individual, keluarga, dan bermasyarakat yang relatif terbatas. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah dari yang mungkar, dari yang jahat, dari yang buruk. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam dimensi kehidupan yang lebih luas, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dalam Republik Indonesia ini, kita sebagai warga negara Indonesia. Konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945 kita itu mengatur bahwa kita punya hak yang mengikuti dari kewajiban yang harus kita lakukan. Hak kita banyak ternyata, kewajiban kita ada dan nampaknya kita sudah melakukan. Ya. Tapi masalah hak ini sulit. Hak pendidikan, hak kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua harusnya kita dapat rasakan sebagai masyarakat. Nah, ini masalah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Amar ma'ruf nahi mungkarnya itu skalanya lebih besar karena kita berbicara masalah keadilan. Maka tadi dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita menjadi berbicara al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Kenapa? Karena kita berbicara masalah hak-hak kita sebagai warga negara, ya, yang besar ini, yang negaranya super kaya ini, ya. Tapi penduduknya apakah sudah makmur? Sudah makmur belum kita? Pendidikan sudah merata atau belum? Kesehatan sudah merata atau belum? Padahal Bapak Ibu sekalian, negara kita itu kayanya tidak kurang-kurang. Perikanan kita itu nomor berapa? 1 dunia, perikanan. Hutan tropis kita itu nomor 3 dunia. Kemudian mineral batu bara kita itu kalau ditaksir dalam bentuk rupiah 10.000 triliun. Batu bara kita nomor 3 dunia. Nikel kita, cadangan nikel untuk baterai kendaraan listrik itu
atau baterai-baterai itu nomor 1 dunia. Serba nomor 1 kita ini untuk kekayaan alam. Tapi sayangnya juga urusan ekonomi ternyata 1% orang Indonesia, orang kaya Indonesia menguasai 60% lahan nasional. Artinya 99% sisanya kita ini semua dipaksa berebut. Ada 26,5 juta saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya hidup dengan Rp500.000, karena garis kemiskinan itu kalau dirupiahkan Rp500.000 per bulan untuk sandang, pangan, papan. Sudah adilkah ini? Sedangkan negara kita sangat kaya. Dan konstitusi kita mengatur bahwa seluruh kekayaan tadi harusnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, singkat cerita, karena ini hanya 15 menit, kita tahu bahwa masih banyak pilar-pilar keadilan yang harus kita tegakkan bersama, berjamaah di bumi Indonesia ini. Sepakat Bapak Ibu? Mulai dari mana? Nah, sekali lagi karena singkat, nanti versi panjangnya kapan-kapan ya, kalau kita ada waktu setengah jam lah minimal ya. Semua tadi, kekayaan alam, kekayaan kita, sumber daya alam, sumber daya manusia, itu hidup dalam aturan undang-undang dan peraturan-peraturan, alias kebijakan. Siapa yang membuat kebijakan, Bapak Ibu? Para jamaah sekalian? Pemerintah. Siapa lagi yang membuat kebijakan? DPR. Kalau kita rangkum, pemerintah dan DPR itu adalah kekuasaan, otoritas kekuasaan. Lalu siapa yang memilih otoritas kekuasaan ini? Atau lewat jalur apa itu perjuangannya? Ditempuh lewat pemilu. Maka kita tahu bahwa untuk memperbaiki kebijakan tadi, mau tidak mau harus lewat jalur perjuangan politik. Disinilah kita jangan anti politik. Dipahami ya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Jadi ya dalam yang kesempatan singkat ini, yang pertama kita tidak boleh anti politik. Sebagai umat Islam, bersatulah wal takum minkum ummah yadu'inal khair. Ya, kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi bersama. Tegakkan keadilan lawan kezaliman. Jadi itu jalannya kira-kira nanti dalam kesempatan lain, insya Allah kalau ada, nanti kita bisa lebih detailkan proses-proses selanjutnya. Dan insya Allah nanti keadilan yang kita dambakan tersebut benar-benar tegak di negeri ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung dalam kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.